Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. LSM Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan, Wan LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah, Wan Parlemen Kalimantan Selatan terus menyoroti keberadaan kandang pembibitan ternak ayam PT Java Confit Indonesia di Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, lantaran diduga berdiri di atas lahan milik warga. LSM Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Babak Kalimantan Selatan Wan LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah Wan Parlemen KPK APP Kalimantan Selatan terus menyoroti keberadaan kandang pembibitan ternak ayam PT Java Confit Indonesia yang berada di Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut yang diduga berdiri di atas lahan milik warga ini. Bahkan dugaan lainnya bila keberadaan kandang pembibitan ternak ayam tersebut tanpa mengantongi izin yang jelas. Hal ini terungkap berdasarkan hasil investigasi dari LSM Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Babak yang bersurat kepada dinas terkait di Tanah Laut. Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini pun terus dilakukan hingga kembali melakukan pertemuan dengan manajemen PT Java Confit Indonesia besokan Kamis 22 Desember 2022. Pengacara koalisi LSM Dr. Saiful Bahri Wahitakuni usai pertemuan di kantor PT JCI di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru memadahkan pertemuan ini masih belum ada kata sepakat sehingga perusahaan diminta untuk mengosongkan lahan yang di atasnya berdiri kandang pembibitan ternak ayam. Minta nanti pihak pengadilan untuk menonaktifkan aktivitas di situ dari pihak perusahaan. Ya. Kita akan minta ajukan kepada pihak pengadilan agar itu dikosongkan sebagaimana awal kedudukan atas tanah dalam status quo. Ya. Demikian yang dapat kita sampaikan, dan untuk itu kita tunggu proses hukum selanjutnya. Sementara itu manajer legal Wan Litigasi PT JCI Totok Sutarto memadahkan bila sudah melakukan penawaran kepada Chandra Gojali selaku pemilik lahan sebesar 1,5 miliar rupiah. Namun Chandra Gojali menginginkan harga sekitar 4 sampai 4,5 miliar rupiah. Menurut manajemen, ujar Totok Sutarto, harga tersebut di luar kewajaran sehingga siap menghadapi pemilik lahan bila kemungkinan nantinya akan menempuh jalur hukum. Dengan pimpinan langsung di Surabaya dan sudah ditawarkan sampai ke harga 1,5 M. Pak Chandra Gojali masih bertahan di 4,5 M atau 4 M sekitar itulah, tidak mau turun lagi. Nah, kalau dijual itu sudah di luar kewajaran, Pak. Jadi kami memberikan harga itu sudah harga yang menurut kami pantas lah, menurut kami pantas, yang sudah di luar di luar kewajaran. Mungkin Pak Gojali sudah keluar uang untuk biaya ini, biaya itu dan lain-lain. Kami sanggup mengganti. Nilainya juga saya anggap sudah cukup dan itu sudah maksimal. Kalau ini disuruh naik lagi sudah nggak bisa. Kalau mau ya silahkan menempuh jalur yang tadi, Pak, yang belum tentu mendapatkan hasil yang diinginkan. Mungkin bisa, tapi panjang jalurnya, panjang, lama, keluar uang dan lain-lainnya gitu. Kira-kira itu. Tapi Pak, yang nyata Pak bahwa pihak Java sudah beli di atas harga NJOP Pak ya? Menawarkan harga di atas NJOP. Karena NJOP terakhir Pak Chandra Gojali jual beli kan 25 juta Pak. Berdasarkan AJB yang diserahkan ke kami, datanya itu yang ada, Bapak-bapak juga simpan itu 25 juta harganya. Kita tawarkan 1,5 M kan sudah jauh di atas itu. Selaku kuasa lahan, Nadi menyatakan permasalahan ini sudah berjalan hampir setahun, bahkan siap bila kasus ini dibawa ke pengadilan agar permasalahannya bisa menjadi jelas. Turut sebagai kuasa lahan Pak Chandra Gojali itu cuma menjelaskan aja di sini nih, artinya dari awal itu dari dulu udah lama lah, udah proses hampir 1 tahun lebih lah masalah ini. Makanya kita tidak terlalu banyak omong di sana tadi. Tidak mau lagi istilahnya kembali ke asalnya dulu itu ceritanya asal apalah di sini ini. Yang penting di sini kan tanah kita kan ada apa yang dari BPN itu sudah menyatakan semuanya. Jadi nantilah kita lihat proses pengadilan kayak apa nanti diatur di situ. Biar diselesaikan aja semua di situ tuh. Karena kalau dibicarakan masalah itu panjang lebar tuh pasti
Ketua KPK APP Kalimantan Selatan Aliansa memedahkan pertemuan ini berlangsung alot namun akhirnya didapati titik temu bila PT Japa Kompet Indonesia siap melakukan pergantian lahan. Namun semuanya, ujar Aliansa, penyelesaian masalahnya dikembalikan kepada pemilik lahan. Sudah kita lakukan audiensi pertemuan antara pihak teman-teman LSM dan pihak Japa Kompet, di mana pertemuan di dalam tadi sangat alot sekali, dan kita menemukan satu titik bahwa Japa siap untuk melakukan upaya ganti rugi, walaupun penawaran yang diberikan itu belum memenuhi apa yang jadi ekspektasi dari pemilik. Ini tinggal pemilik aja lagi nanti apakah ada langkah-langkah lanjutan atau seperti yang beliau sampaikan tadi ada langkah hukum atau bagaimana supaya ini segera selesai. Nah, kita berharap pertemuan hari ini bukan memisahkan kita antar masyarakat, tetapi menyatukan bahwa kita komitmen untuk membantu masyarakat dalam setiap persoalan-persoalan di Banua kita ini. Itu aja.